Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Para peserta grup, insyaallah taala kita lanjutkan kembali pelajaran kita silsilah Ahkam Shiyam selama bulan Ramadan. Pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini insyaallah taala berkaitan tentang mubtilatus shaum, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pembahasan yang pertama yang perlu diketahui bahwa makan, minum dan jima', perbuatan pergaulan suami istri, ini 3 perkara yang dapat membatalkan puasa dengan dalil Al-Quran, Sunnah dan Al-Ijma'. Dalil yang pertama dari Al-Quran adalah ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Maka sekaranglah bashiruhunna, pergaulilah istri kalian, artinya jima' dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian dari anak keturunan, makan dan minumlah hingga nampak kepada kalian fajar shadiq. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu di dalam hadis qudsi Allah berfirman, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Hambaku tersebut telah meninggalkan makan minumnya dan syahwatnya demi aku. Maka menunjukkan bahwa 3 perkara tersebut adalah 3 perkara yang dapat membatalkan puasa. Jelaslah bagi kita dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun ijma'nya para ulama, kesepakatan mereka para ulama telah dinukilkan oleh sekian para ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Hazm, Al-Imam Ibn Al-Munzir, Al-Imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, Al-Majmu' dan dalam kitab Al-Muhalla bil Athar. Maka jelaslah bagi kita bahwa 3 perkara di atas, makan, minum dan jima' itu suatu yang dapat membatalkan puasa. Kemudian setelah itu di sana ada hal-hal yang mungkin secara namanya tidak disebutkan, maka kata para ulama setiap perkara yang dia tergolong ke dalam salah satu dari 3 perkara ini, dia tergolong kepada makan, minum dan jima', maka itu dapat membatalkan puasa. Namun mereka para ulama ketika datang kepada individu permasalahan tersebut, mereka terkadang terjadi silang pendapat apakah membatalkan ataukah tidak. Ya, ataukah tidak. Yang sebelumnya mereka sepakat bahwa suatu yang sama yang dia dikategorikan makan, minum dan jima' itu dapat membatalkan puasa. Akan tetapi ketika mereka datang kepada individu masalah, contohnya onani, ya, masturbasi dan yang semisalnya, membatalkan ataukah tidak, baru mereka bersilang pendapat. Maka insyaallah taala hal-hal itu akan kita baca satu demi satu pada pembahasan majelis sebelumnya. Kesimpulannya bahwa makan, minum dan jima' merupakan 3 perkara yang dapat membatalkan puasa menurut dalil Al-Quran, hadis Nabi dan kesepakatan para ulama. Adapun makan dan minum yang dapat membatalkan puasa, yang itu menurut kesepakatan para ulama Islam, kata para ulama, dia adalah sesuatu yang dapat mengisi dahaga, mengisi perut, sesuatu yang memang dapat memberikan makanan, sesuatu yang dapat digiling oleh perut. Adapun sesuatu yang dia memang bukanlah suatu makanan tetapi dimakan, maka sebagian para ulama berpendapat dia tidak mengapa. Ya, dia tidak mengapa. Seperti ada yang memakan, sebagian ulama menyatakan dia es, seperti es, ya, atau seperti yang lainnya. Maka ini tidak mengapa. Ini pendapatnya Abu Talhah Al-Ansari, Hasan Ibn Salih. Namun yang rajih bahwa es termasuk kebakaian minuman, karena dia terbuat dari benda yang cair. Maka yang rajih dan kuatnya bahwa dia dapat membatalkan, maka hendaknya seorang dapat menjauhinya. Berikut ini dibangun di atas ini. Berarti kalau ada orang yang menelan, apabila ada orang yang menelan sesuatu yang dia bukanlah makanan yang dimakan, bukanlah sebuah minuman yang diminum, seperti tiba-tiba ada orang yang menelan cincin
atau ada yang menelan kayu atau menelan batu, maka dia tidak dianggap telah makan. Ya, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena batu, kayu, cincin bukanlah makanan, sehingga kalau dia makan itu tidaklah membatalkan puasa. Hanya saja dia berdosa karena telah melakukan sesuatu yang dapat memudaratkan jiwanya. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada kitabnya Syarh Al-Mumti' pada Kitabus Shiyam. Berikutnya, bagaimana hukum menelan ludah? Ya, banyak kita melihat dari kalangan kaum muslimin karena cintanya mereka kepada puasa mereka dan sebagai bentuk muraqabah mereka dengan Allah Jalla wa Ala, banyak di antara mereka kita lihat dengan masyaqqah, dengan penuh sifat keberatan mereka selalu meludah, sehingga terkadang yang lebih menyedihkan di sekeliling masjid didapatkan banyaknya ludah orang-orang yang berpuasa. Padahal menurut kesepakatan para ulama yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi, menelan ludah yang ludahnya biasa itu tidaklah membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia sesuatu yang tidak dapat dijaga. Sesuatu yang tidak dapat seorang bisa melepaskan dirinya dari hal itu. Sedangkan Allah Jalla wa Ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Kecuali dia sengaja mengumpulkan ludah, bukan ludah yang biasa. Dia berkumur-kumur dari ludah yang ada, dia kumpulkan begitu banyak di dalam mulut, baru dia telan. Maka ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, apakah itu dapat membatalkan puasa ataukah tidak. Menurut pendapat yang kuat, itu pendapatnya sebagai Syafi'iyah, Hanabilah, dia tidak dapat membatalkan puasa. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, oleh Al-Imam Ibnu Baz, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala, dikarenakan tidak ada dalilnya dan dia bukan sesuatu yang mengenyangkan dan bukan pula sesuatu yang menghilangkan dahaga seorang hamba dan tidak dinamakan makanan dan juga tidak dinamakan minuman. Ini kesimpulan pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pada majlis berikutnya di sore hari esok insyaallah ta'ala bila Allah memanjangkan dan memberkahi umur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.